Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, izinkanlah saya Muhammad Latif menyampaikan materi pendahuluan terkait praktikum polimerisasi kondensasi UF urea formaldehid. Tujuan praktikum ini adalah mempelajari reaksi polimerisasi, khususnya reaksi kondensasi urea formaldehid, dan mempelajari pengaruh suhu reaksi terhadap hasil reaksi polimerisasi. Apa itu polimer? Polimer merupakan senyawa makromolekul yang tersusun atas beberapa monomer sejenis atau homopolimer, ataupun monomer tak sejenis atau kopolimer dengan rantai yang panjang dan berat molekul besar. Kemudian kegunaan polimer sendiri sangat beragam, mulai dari yang terdekat dengan kita seperti peralatan sehari-hari yaitu teflon, plastik, PE, polietilen, kemudian pipa, polivinil klorida, dan lain-lain. Masih ada banyak lagi. Selanjutnya, polimerisasi merupakan proses bereaksinya antar molekul monomer membentuk rantai polimer. Jadi polimer tadi adalah zatnya atau senyawa yang dihasilkan. Kemudian proses pembentukannya itu dinamakan polimerisasi. Adapun reaksi pembentukannya itu ada dua jenis polimerisasi. Yang pertama adalah polimerisasi adisi dan juga polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi merupakan reaksi pembentukan polimer dengan monomer-monomer molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 ataupun 3 tanpa adanya pelepasan molekul kecil berupa air atau amonia ataupun asam klorida. Contoh dari polimerisasi adisi adalah PE, polietilen, kemudian polivinil klorida ataupun PP, dan lain-lain, masih ada banyak lagi. Kemudian polimerisasi kondensasi merupakan reaksi pembentukan polimer dengan beberapa monomer gabungan membentuk produk utama polimer serta produk samping berupa air atau amonia ataupun asam klorida. Contoh dari polimerisasi kondensasi ini adalah praktikum kita kali ini, yaitu pembentukan resin urea formaldehid. Berikut merupakan contoh gambaran reaksi dari polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Bisa kita lihat yang adisi, polimernya itu polipropilena dengan monomer propilena. Kita lihat disebut adisi dikarenakan tanpa adanya produk samping, entah itu H2O ataupun amonia. Dia berawal dari monomer yang memiliki ikatan rangkap, kemudian berikatan dengan monomer-monomer lain dengan melepas ikatan tak jenuhnya, ikatan rangkapnya untuk bereaksi dengan yang lain, menghasilkan ikatan tunggal, ikatan jenuh. Kemudian polimerisasi kondensasi, contohnya adalah polimer resin urea formaldehid. Ini produk utamanya polimer resin urea formaldehid. Kita lihat reaksinya, yaitu menghasilkan produk samping berupa air, maka disebut polimerisasi kondensasi. Kemudian polimer urea formaldehid merupakan resin yang paling banyak digunakan untuk perekat dalam industri kayu, laminating coating, dan lain-lain. Pembentukan polimer urea formaldehid terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah metiolasi, kemudian kondensasi, yang terakhir adalah curing. Metiolasi adalah penggabungan urea dan formaldehid membentuk monomer-monomer berupa monometilol dan dimetil urea. Setelah itu, ketika sudah membentuk monomer, tahap selanjutnya adalah kondensasi, penggabungan monomer-monomer membentuk polimer lurus dan menghasilkan uap air. Nah, uap air ini sehingga kok disebut kondensasi. Kemudian tahap terakhir adalah curing. Polimer membentuk jaringan 3 dimensi melalui proses pemanasan. Dalam praktikum kita menggunakan oven. Sekian materi pendahuluan, lanjut praktikum.
Setelah kita melakukan kegiatan praktikum dan sebelumnya kita telah mempelajari materi pendahuluan sebagai penunjang kegiatan praktikum, maka selanjutnya kita akan membahas terkait perhitungan pada praktikum kali ini, yaitu perhitungan untuk penentuan densitas dan perhitungan untuk penentuan kadar resin. Yang pertama adalah penentuan densitas resin. Rumus yang dipakai adalah massa larutan dalam bentuk gram per volume larutan dalam bentuk mililiter. Semisal diketahui massa pignometer kosong adalah 23,2 gram dan massa pigno plus isi adalah 53,2 gram, maka massa larutan yang didapat adalah 30 gram. Kemudian volume larutan itu sama dengan volume pigno. Karena kita menggunakan alat bantu berupa pignometer 25 mili, maka volume larutannya adalah 25 mili. Sehingga densitas atau rho dari sampel 0 misal didapat 30 gram per 25 mili atau 1,2 gram per mililiter. Berikut merupakan data pengamatan hasil praktikum terkait densitas. Silakan dicari densitas masing-masing sampel. Selanjutnya adalah penentuan kadar resin. Persamaan kadar resin yang dipakai adalah massa resin kering per massa resin basah dikali 100%. Semisal diketahui massa resin basah adalah 26,5 gram dan massa resin kering adalah 3,7 gram, maka didapat kadar resin adalah 13,96%. Hasil dari 3,7 gram per 26,5 gram dikali 100%. Dan berikut merupakan data pengamatan hasil praktikum terkait kadar resin. Silahkan dicari kadar resin masing-masing sampel dengan terlebih dahulu mencari massa resin kering dan massa resin basah.